warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini, Nak? Alhamdulillah. Seperti biasa ya, sebelum kita memasuki pelajaran, kita baca doa dulu ya. Kota kelasnya yang pimpin, Nak. Teman kita membaca doa sebelum belajar. Nah, selanjutnya kita baca surah Al-Lahab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tamat tiada abi. Lanjut menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Nah, dengarkan dulu namanya ya, Nak ya. Ibu akan mengabsen. Nurul, Denny, hadir semua ya, Nak? Ya, alhamdulillah. Sekarang kita akan belajar tentang kampanye sederhana penanggulangan sampah plastik. Serangkaian aktivitas atau gerakan kecil yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengurangi, mendaur ulang, dan mengolah sampah plastik. Kampanye ini biasanya fokus pada tindakan praktis dan mudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk meminimalkan dampak negatif plastik terhadap lingkungan. Sebelumnya, Ibu akan memutarakan satu video tentang bahaya sampah plastik agar bisa menjadi bahan renungan untuk kita semua. Disimak ya, Nak ya. Perhatikan, Nak. Dengarkan itu, Nak, apa Nak bilang?
itulah tadi video singkat yang menceritakan tentang bahaya sampah plastik. Bahayanya antara apa saja yang tadi, Nak? Apa saja yang kita dengar tadi di videonya? Membuat sampah sembarangan. Apalagi? Menyebabkan banjir. Pintar. Jadi sampah plastik itu memiliki dampak buruk bagi kehidupan, baik untuk kesehatan kita maupun pada lingkungan sekitar. Jadi mulai sekarang itu kita mulai kurangi penggunaan sampah plastik ya. Dan sampah plastik itu ada dua macam. Itu ada dua macam, Nak. Sampah plastik organik dan sampah plastik sampah anorganik. Sampah organik, sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup seperti hewan, tanaman, atau manusia dan dapat terurai secara alami. Misalnya itu ada nanti contohnya. Terus sampah anorganik, sampah yang tidak dapat terurai dengan mudah dan berasal dari benda tak hidup. Ini contohnya, Nak, sampah organik. Jadi sampah organik itu ada sisa makanan, terus yang kedua itu ada rumput-rumput apa toh? Terus yang ketiga ini kulit, misalnya kulit wortel, Nah, itu semua termasuk sampah organik. Nah, ini manfaat penguraian sampah organik, yaitu mengurangi sampah di tempat pembuangan. Yang kedua, meningkatkan kesuburan tanah. Yang ketiga, mendukung keberlanjutan lingkungan. Sekarang contoh sampah anorganik. Misalnya apa semua di situ, Nak? Ada pipet, ada botol bekas, itu semua termasuk sampah anorganik. Sekarang anak-anakku, apa yang akan kalian lakukan jika melihat sampah berserakan, baik itu sampah plastik maupun berupa sampah kering atau rumput-rumput? Diapain, Nak? Kalau kita lihat, ayo Nurul. Saya akan membuangnya ke tempat sampah. Oke, pintar. Terus kalau begitu silahkan anak-anakku melihat di sekitar tempatnya sekarang, menengok kanan kiri ya. Apakah ada sampah? Kalau ada, apa yang kalian lakukan? Ayo. Pelan-pelan, Nak, nanti jatuh. Terus nah, sudah selesai. Tadi sebelum kalian membersihkan, bagaimana pemandangannya, Nak? Kotor. Jadi tadi kok sebelum dibersihkan, ruangannya itu masih kotor ya. Banyak yang berserakan sampah-sampah plastik, terutama tadi itu pembungkus rotinya apa ya. Nah, itulah tadi, Nak, ya, yang pentingnya untuk menjaga kebersihan karena akan berdampak utama pada diri kita sendiri, terlebih pada lingkungan sekitar. Jika lingkungan kita kotor, maka dapat berpengaruh pada kesehatan. Kenapa ya, Nak? Karena bisa menjadi sampah-sampah tadi akan menjadi sarang nyamuk, tempat lalat berkerumunan, sehingga lalat-lalat tersebut akan menyebabkan penyakit melalui apa yang kita makan. Apalagi kalau tidak ditutup itu makanannya ya. Nah, sekarang kita akan menyanyi nyanyian P5-nya. Ayo dimulai. P5.
Oke. Sekarang tugas kalian ya. Tugas kalian membuat poster. Apakah sudah membawa alatnya? Dan bahan? Silahkan nak. Dikasih naik. Nah, sekarang siapa yang bisa mewakili kelompoknya? Satu orang saja yang naik memperlihatkan hasil posternya. Silakan Deni. Nah, perhatikan itu ya nak. Kelompok 3. Kelompok 1 ya. Ibu. Kelompok 1, terus ini dari kelompok 2. Ini kelompok 3. Ya. Nah, sekarang itu yang kemarin Ibu tugaskan, apakah ada yang bawa ya? Yang kemarin, coba sekarang kumpul di atas mejanya masing-masing nak. Ibu sudah menyiapkan 2 tempat sampah ya. Ada 1 tempat sampah organik dan yang kedua tempat sampah anorganik. Silakan anak-anakku, sampahnya dimasukkan pada tempatnya masing-masing. Sudah nak? Sudah. Oh ya nak, sampah juga itu bisa berguna jika dikelola dengan baik. Misalnya bisa dibuat berupa hiasan, bisa seperti botol plastik itu. Botol plastik itu bisa dibuat menjadi tempat duduk, tempat sampah, pot bunga. Nah, sekarang tahukah kalian sampah plastik itu bisa membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. Plastik yang tidak dikelola dengan baik sering mencemari tanah, sungai, bahkan lautan, dan membahayakan makhluk hidup kita. Jadi itu sampah plastiknya, jangan dibuang di sungai apa ya. Jadi kita buang di tempat sampah. Nah, apa yang bisa kita lakukan nak? Ibu. Oke, Deni. Mengurangi penggunaan plastik. Ada yang lagi yang lain? Nurul. Oke, makasih. Jadi itu di sampah-sampah plastik itu nak bisa didaur ulang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah materi kita hari ini Ibu rasa cukup ya. Ibu harap anak-anak bisa menjaga kebersihan sekolah. Jadi bersama kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk generasi mendatang. Ayo mulai sekarang dari diri sendiri, mulai sekarang ya membersihkan sampah-sampahnya nak. Terus sebelum kita mengakhiri, baiklah kita akan membaca doa dulu nak. Doa dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,